Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami Yurito Channel. Perkenalkan, nama saya Sarijo ya alias Bejo. Pembahasan kali ini kita akan mengorek-orek bagaimana cara memikat lawan jenis. Dan kita akan bertanya-tanya dengan praktisi kita yang handal itu, Gus Hada. Selamat malam, Gus. Ya, saya mau bertanya lagi, Gus. Kemarin kan kita bahasan Buang Sengkolo ya. Ya, sekarang ini saya mau bertanya tentang bagaimana cara memikat lawan jenis. Kalau kita ingin memikat lawan jenis, ya kita harus tahu dulu sebab dan permasalahan itu. Karena kalau orang ingin mendekati seorang wanita, seorang laki-laki, kadang sering ada gagalnya. Di situ kan pasti ada penyakitnya. Di dalam penyakit inilah kita bahas dulu, kita jelaskan dari tata cara selanjutnya. Kemungkinan besar dalam suatu masalah cara mendekati seorang wanita atau seorang laki-laki, seorang wanita mendekati seorang laki-laki, itu jarang ada respon, tidak ada suatu komunikasi yang harmonis. Mungkin ada salah satu faktor, Ya, sebagaimana yang telah dikatakan kepada nenek moyang kita dahulu, mungkin terkena Sengkolo Kebu Kemali. Kebu Kemali. Nah, Sengkolo Kebu Kemali itu mungkin ada suatu hal-hal yang ada kaitan dengan orang tua, juga ada hal-hal kepada diri kita sendiri. Contoh, di saat hamil, mungkin orang tua melakukan suatu pelanggaran etika budi luhur atau pelanggaran yang dikatakan pelanggaran, entah itu agama, entah itu hak umum, mungkin juga bisa efeknya mengefek ke juga bisa ada seorang anak yang marah kepada orang tua sehingga orang tua itu membenci di dalam hati atau mengutarakan suatu kata-kata sehingga dapat menutupi aura-aura positif. Berarti anak yang berani sama orang tua, anak durhaka ya? Anak durhaka juga bisa dikatakan disalahin oleh orang lain. Contoh, supaya tidak laku kawin atau rabi, Ya, itu kan bisa juga. Itu kalau padahal dalam suatu ukuran kita semua lahir di dunia kan sama-sama manusia, sama-sama di hadapan Allah, sama-sama ditakdirkan dengan janji Allah kan sempurna. Manusia kan sempurna, tapi ternyata kenapa kok ada begitu? Seakan-akan kan pilih kasih. Dari sinilah kita tahu apa itu penghalangnya. Mungkin dari segi Kebu Kemali, dan juga bisa dikatakan Kebu Kemali itu dari di saat kita tidur terlalu kesiangan, itu juga disukai oleh Kebu Kemali. Nah, kalau orang Jawa dikatakan jangan tidur sampai fajar. Hati-hati lewo nek turu sampai fajar ditodol rezeki. Rezeki kan ada, termasuk
rezeki dari kata jodoh kan termasuk rezeki. Iya. Terus termasuk apa itu, rekan kerja kan rezeki, teman kan rezeki. Bukan hanya sekedar keahlian, kita punya keahlian tapi tidak punya channel teman kan enggak. Wah, iya benar. Sedangkan di dalam suatu ayat-ayat tertentu kita sering mendengarkan, sesungguhnya aku ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahkan lain kulit kan. Iya. Seakan-akan padahal di situ kan antara diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa kan untuk saling mengenal. Maka kenalilah kita, kenalilah diri kita sendiri, baru mungkin bisa dikenali oleh orang lain. Berarti kita harus Mengenali diri kita sendiri. agar bisa dikenali oleh orang lain. Mungkin sebab dari kita terlalu tidur sampai terlalu siangan, itu kan juga disukai oleh kubu kemari. Kalau di dalam agama dikatakan fakir, fakir apa? Fakir itu dalam arti tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat di dalam situ ada dua perkara. Satu, tidak bermanfaat bagi dari segi umurnya, juga tidak bermanfaat dari segi ilmunya. Kalau tidak bermanfaat dari segi ilmunya, percuma kita punya ilmu banyak tapi tidak ada manfaatnya. Kedua, dalam segi umur kan percuma. Umur kita semakin tua tapi tidak bermanfaat. Contohnya kita ingin mencari lawan jenis tapi kan tertolak. Iya. Hampa, Tertutup ibaratnya. iya kan? Iya. Benar Gus. Masuk akal nggak? Iya, masuk. Sedangkan bila seorang bayi lahir, baik itu anaknya orang gembel kere, anaknya orang kaya, semua bayi lahir pasti banyak orang yang suka. Kan masih bersih kan? Masih Iya. bersih, Iya. energinya kan masih suci, Iya. bersih, positif. Tapi selama kelamaan, kenapa kok dibenci oleh orang? Tersisihkan. Nah ini kan termasuk penyakit. Harus kita tahu dulu bagaimana kita ingin menggapai untuk mencari lawan jenis agar mudah, tapi kita tidak tahu penyakitnya kan percuma. Berarti ibaratnya kalau tidur tuh harus bangun pagi. Banyak berdoa. Karena doa itu dapat menolak suatu ketetapan. Kiranya kita ditolak orang lain, kita dengan cara-cara berdoa, niscaya Allah akan memudahkan. Kalau orang Jawa dikatakan balet. Iya. Ya ibaratnya kan gini lah Gus. Rata-rata anak muda sekarang kan cinta ditolak, dukun bertindak gitu loh. Ini loh Gus, saya mau bertanya. Kan banyak orang rata-rata tuh kan memakai media dari foto, terus pembuatan dari minyak, terus dari semar mesem tak apa itu. Itu kok bisa mandi tuh gimana itu? Gini, kalau masalah tentang media foto, minyak dan sebagainya, kalau menurut orang Jawa kan seorang wanita umumnya kan ada suatu atas, Iya. itu N. Di situ kan ada kenangan. Di situ biasanya kita berpuasa sampai berhari-hari mencari kelemahan seorang wanita. Atau seorang laki-laki, bila seorang wanita ingin suka pada seorang laki-laki dengan cara weton biasanya. Cara weton. Oh ingin menenung seseorang, menyantet, menyalahgunakan Iya. macamnya. Atau ingin diperistri, dipersunting biasanya kan mencari weton. Nah, dengan media-media tersebut seperti ilmu-ilmu fala dan ilmu amalan-amalan tertentu seperti ilmu hikmah baik dari Quran maupun dari amalan-amalan Jawa,
itu seringkali disuarakan dengan itu kelahiran foto dan diselaraskan dulu agar apa itu lebih terkabul lah. Dan ada cara-cara tertentu itu seperti posong putih, ngebleng, wirid, tergantung pembimbingnya atau guru-guru yang dia. Berarti lewat media foto, minyak, semar masang atau jaran goyang enggak? Jaran goyang itu kan ilmu. Iya. Kalau mediator seperti kayak atau apa itu foto, uyah, garam lah, atau seperti minyak itu kan peralatan. Iya. Tapi semua itu kan butuh ilmu, butuh amalan tertentu. Itu hanya sebatas sarana. Tapi yang diutamakan kan bukan itu. Yang diutamakan kan doa. Iya, rapalan. Ilmu itu harus dilakoni dengan cara rekasane wong di ilmu itu harus melalui suatu ritual, tantangan yang sangat luar biasa dan kemauan keras agar mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi bisa juga kita serahkan kepada orang-orang ahlinya. Ya, terima kasih Gus, saya sudah paham banget. Terima kasih. Semoga sehat terus. Besok kita akan kembali lagi Gus. Terima kasih subscriber dan jangan lupa tonton video selanjutnya. Salam Rahayu.